Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan petualangan Chen Ping'an dan Sui Jiaxu di kota Naga Tua. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Setelah membayar biaya masuk, Chen Ping'an dan San Jiaxu melewati sebuah terowongan yang tampaknya membentang seperti selamanya sebelum akhirnya memasuki kota. Dari sana, San Jiaxu membawa Chen Ping'an ke sebuah kereta kuda yang luas. Kereta itu sedikit lebih besar dari kereta pada umumnya, sementara kuda-kudanya juga lebih terlatih dari biasanya, tetapi selain itu, tidak ada yang menunjukkan bahwa kereta itu milik sebuah klan kaya. Kusir kereta itu adalah seorang pria tua yang tampak serius, dan baru setelah Chen Ping'an memasuki kereta itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Di dalam kereta itu ada 4 bantal putih, dan ada rak buku setinggi lantai hingga langit-langit yang penuh dengan buku-buku yang diletakkan menempel di dinding di seberang tirai kereta. Ada juga pembakar dupa tembaga di dalam kereta yang mengeluarkan gumpalan asap ungu harum samar. Chen Ping'an dan San Jiaxu duduk berhadapan, dan Chen Ping'an merasa agak tidak nyaman, takut sandal jeraminya akan mengotori bagian dalam kereta yang masih bersih. San Jiaxu melirik sandal jerami Chen Ping'an, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, "Dulu ketika aku masih kecil, kakekku mengajakku bepergian kemana-mana sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun di klan kami. Sebelum aku berusia 18 tahun, aku pergi ke tempat baru hampir setiap tahun. Aku pernah bekerja sebagai karyawan toko, nelayan, petani, pelayan. Semua jenis pekerjaan diberikan kepadaku. Selama tahun-tahun itu, aku juga belajar menenun sandal jerami, tetapi sandalku sangat jelek, tidak sekuat milikmu." San Jiaxu duduk di atas salah satu bantal di kereta dengan kaki disilangkan, dan meskipun dia duduk dengan sangat tegak, dia tetap memancarkan aura santai yang nyaman. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu mau menebak pekerjaan pertanian mana yang paling aku takuti saat itu?" Chen Ping'an bukanlah seorang peramal atau pembaca pikiran, jadi wajar saja jika ia tidak dapat menebak jawaban atas pertanyaan itu. Terlebih lagi, di matanya, San Jiaxu adalah orang yang sangat aneh. Meskipun mereka baru saja bertemu, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin kabur kesannya terhadap San Jiaxu. San Jiaxu tersenyum sambil melanjutkan, "Saat itu sedang mengumpulkan daun murbei. Saya bekerja keras selama berjam-jam untuk mengumpulkan sekeranjang penuh daun, hanya untuk kemudian kakek saya menekan daun-daun itu dengan lembut, dan seluruh keranjang daun itu langsung berkurang hingga hanya setengahnya. Saya akan mengisi keranjang itu lagi, hanya untuk menekannya dengan lembut lagi untuk menghapus kerja keras selama berjam-jam, dan siklus pengulangan ini membuat saya putus asa. Selain itu, setiap kali saya pergi ke pegunungan, kaki saya akan terpotong oleh semua rumput liar dan semak-semak yang kasar, menciptakan banyak luka kecil yang akan sangat menyengat ketika saya mulai berkeringat. Sebaliknya, saya lebih suka digigit lintah saat menanam rebung di sawah. Kakek saya adalah seorang perokok berat, dan lintah-lintah itu akan jatuh begitu mereka terbakar oleh pipa kakek saya." Chen Ping'an sendiri sangat memahami perjuangan ini, dan ia menjawab, "Di rumah, lintah-lintah itu benar-benar masalah bagi saya karena saya tidak ingin menggunakan garam atau cuka untuk mengatasinya. Saya selalu membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mencabutnya, dan pada akhirnya, kaki saya selalu berdarah. Untungnya, ada sejenis rumput yang kami sebut gadis hijau yang tumbuh di dekat sawah, dan rumput itu sangat bagus untuk menghentikan pendarahan. Saya tidak pernah melihatnya lagi setelah meninggalkan kampung halaman saya." San Jiaxu tersenyum sambil mengangguk sebagai jawaban. Mereka yang hidup dalam kemiskinan sejati seringkali sedikit lebih kasar, tetapi mereka juga memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk menderita. Tidak peduli berapa banyak pekerjaan ini yang diberikan kepadaku, pada dasarnya, aku masih seorang tuan muda yang berpuas diri dari klan kaya, jadi aku masih tidak dapat dibandingkan dengan seseorang sepertimu. Ketika aku pertama kali bepergian dengan kakekku, aku akan terus-menerus mengamuk dan menuntut untuk diantar pulang. Berpikir kembali sekarang, jika aku memiliki cucu seperti diriku, aku pasti tidak akan dapat memperlakukannya dengan tingkat kesabaran yang sama seperti yang diberikan kakekku kepadaku. Jika hari seperti itu benar-benar datang, mungkin kau akan berbeda. Mungkin kepribadianmu akan melunak saat itu," kata Chen Ping'an sambil tersenyum. San Jiaxu sedikit terkejut, dan mengangguk sebagai jawaban. "Mungkin begitu. Salah satu dari mereka adalah seorang pria yang memiliki seluruh jalan di luar kota Naga Tua, sementara yang lain adalah seorang anak laki-laki yang konon telah melewatkan barang-barang yang bahkan lebih berharga daripada seluruh kota Naga Tua, namun mereka membicarakan hal-hal sepele ini seolah-olah itu adalah hal yang paling normal di dunia." Kereta terus melaju dengan mulus dan stabil, dan meskipun asap telah mengepul dari pembakar dupa selama ini, kereta tidak dipenuhi asap. Sebaliknya, hanya ada aroma yang lembut dan menyegarkan di udara. "Dengan semua toko yang harus kau kelola, tentu saja kau kehilangan banyak uang dengan datang jauh-jauh untuk menemuiku. Kau bisa saja mengirim orang lain," kata Chen Ping'an. San Jiaxu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Menghasilkan uang adalah satu hal,
tetapi bagaimana seseorang menghabiskan uangnya adalah hal yang sama sekali berbeda. Ketika saya berbisnis, saya harus sangat teliti, hingga ke setiap koin tembaga terakhir, dan saya bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi mengapa saya melakukan ini? Justru agar saya tidak harus pelit dan bertele-tele dalam hal mencari teman. Itu sangat masuk akal, kata Chen Ping'an dengan ekspresi tercerahkan, dan dia harus menahan keinginan untuk mengeluarkan salah satu potongan bambu kecil di dalam kantong harta karunnya dan mengukir apa yang baru saja dikatakan San Jiashu di atasnya. Selama sisa perjalanan, mereka berdua sangat menikmati kebersamaan. San Jiashu menceritakan banyak kisah masa lalunya kepada Chen Ping'an, dan Chen Ping'an selalu menjadi pendengar yang baik. Seiring berjalannya waktu, kesannya terhadap San Jiashu mulai jelas lagi, dan ia memutuskan bahwa San Jiashu adalah orang yang sangat kaya namun santai. San Jiashu tidak pernah membanggakan kekayaannya, ia juga tidak berpura-pura rendah hati untuk mencoba membuat orang lain merasa tidak terintimidasi. Sebaliknya, ia mengakui bahwa ia memiliki keadaan keuangan yang lebih istimewa daripada kebanyakan orang, namun ia tetap memperlakukan orang lain sebagai orang yang setara meskipun demikian. Chen Ping'an merasa seperti inilah yang seharusnya dicita-citakan oleh semua orang kaya. Beberapa waktu kemudian, kereta itu tiba di suatu tempat di pedesaan. Jalan itu telah berubah menjadi jalan tanah, sehingga kereta itu berjalan dengan agak bergelombang. San Jiashu dapat melihat bahwa Chen Ping'an sedikit bingung dengan hal ini, jadi dia tersenyum dan membuka tirai untuk memperlihatkan rumpun besar alang-alang yang rimbun dan berwarna-warni di luar. Saat kereta terus melaju, padang bunga Rapeseet mulai terlihat, menghadirkan pemandangan yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Masa berbunga-bunga Rapeseet seharusnya sudah lama berlalu, tetapi Chen Ping'an hanya berasumsi bahwa ini karena kondisi alam di kota Nagatua berbeda dari kampung halamannya. Ini adalah tanah leluhur klan Matahari kami, dan kami selalu berusaha menjaga tampilan aslinya sebisa mungkin agar tidak mengganggu Feng Shui leluhur, sekaligus memberi penghormatan kepada leluhur kami, jelas San Jiashu. Setiap kali klan Matahari kami menerima tamu terhormat seperti kultivator yang kuat atau pejabat tinggi dan kaisar, kami selalu membawa mereka ke San Manor di pusat kota. Tempat itu sangat mewah dan tidak kalah dengan Old Dragon Manor milik klan Fu. Namun, jika menyangkut sahabat sejati saya suka membawa mereka ke sini. Kediaman leluhur klan Matahari kami berada beberapa kilometer di depan. Tempat itu tidak terlalu besar, tetapi sangat dekat dengan sungai, jadi sangat cocok untuk memancing. Saya harap Anda akan menyukainya. Tentu saja saya akan melakukannya, bagaimana mungkin saya tidak melakukannya, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum cerah. San Jiashu pun tersenyum sambil mengusulkan, bagaimana kalau kita jalan kaki saja ke sana? Chen Ping'an tentu saja tidak keberatan dengan hal ini, dan dengan demikian, mereka berdua keluar dari kereta dan mulai berjalan menuju kediaman leluhur klan San. Dalam perjalanan ke sana, San Jiashu memberitahu Chen Ping'an beberapa hal lagi tentang tanah leluhur ini, dengan santai menyebutkan bahwa klan San memiliki seluruh area dalam radius beberapa puluh kilometer, meliputi 6 desa yang berisi sekitar 2.000 rumah tangga. Apapun yang dihasilkan rumah tangga ini, seperti benang sutra dan daun teh, semuanya dibeli oleh klan San dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga pasar, sehingga semua penduduk desa memiliki pendapatan yang layak dan menjalani kehidupan yang aman dan bahagia. Ini memberi Chen Ping'an pemahaman yang lebih jelas tentang besarnya kota Nagatua dan kemurahan hati klan San. Saat garis besar kediaman leluhur klan San terlihat, Chen Ping'an bertanya, apakah ada kapal antar benua dari kota Nagatua ke Gunung Stalaktit? San Jiashu mengangguk sebagai jawaban. Ada. Kota Nagatua adalah pusat bisnis terbesar di seluruh benua botol harta karun timur, jadi ada kapal yang menuju ke tempat manapun yang bisa menghasilkan uang. Namun, tidak semua orang punya cukup uang untuk menghasilkan uang dari tembok besar pedang Qi. Bahkan jika menyangkut klan Fu, klan Matahari kita, dan klan besar lainnya di kota Nagatua, sangat penting untuk berhati-hati saat berbisnis dengan orang-orang di tembok besar pedang Qi. Tatapan penuh kenangan muncul di mata San Jiashu saat dia melanjutkan, selama beberapa ribu tahun terakhir, kelima klan utama kecuali klan Matahari kita telah berubah berkali-kali, dan mayoritas jatuh karena masalah tertentu yang berkaitan dengan Gunung Stalaktit. Beberapa krisis besar yang dialami klan Matahari kita juga semuanya terkait dengan tembok besar Qi Pedang. Saat ini, hanya ada 6 kapal di kota Nagatua yang dapat melakukan perjalanan ke Gunung Stalaktit, 2 di antaranya dimiliki oleh klan Fu. Ke-6 kapal itu semuanya besar, mampu menampung lebih dari 2.000 penumpang per perjalanan. Kapal klan Fu adalah paus penelan harta karun dan gunung terapung yang dibuat oleh pengrajin mohist ahli, dan yang terakhir dikenal sebagai Gunung Stalaktit Mini. Sedikit rasa rendah diri muncul di mata San Jiashu saat dia berbicara, tetapi senyum kemudian muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, ngomong-ngomong, klan Fu dan 5 klan utama kita di kota Nagatua semuanya adalah pengikut komersialisme dari 100 aliran pemikiran. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang dihormati di klan kita berbeda dari orang bijak Konfusianisme yang disembah di kuil-kuil Konfusianisme.
Namun, bahkan sekarang, komersialisme masih belum dianggap sebagai ajaran resmi. Saya mendengar bahwa dahulu kala, seorang bijak dari salah satu sekolah Konfusianisme yang memiliki peringkat cukup tinggi di kuil-kuil Konfusianisme pernah mencela komersialisme dengan membandingkannya dengan sepiring daging anjing yang dianggap tidak layak untuk disajikan dalam sebuah jamuan makan. Ini mungkin terdengar seperti penilaian yang cukup pedas, tetapi sebenarnya cukup menyanjung, mengingat beberapa pernyataan lain yang ditujukan pada komersialisme. Kami dikenal sebagai pedagang kotor yang berbau busuk uang dan aib bagi ratusan aliran pemikiran. Para pedagang dikecam sebagai bajingan yang tidak bermoral yang dengan senang hati akan menjual bahkan ibu mereka dengan harga yang tepat, dan sejauh yang diketahui sebagian orang, komersialisme adalah hal terburuk yang pernah merusak dunia ini. Inilah sebabnya meskipun ada begitu banyak pengikut komersialisme di dunia ini, Anda tidak akan pernah melihat ada yang secara resmi didukung oleh kekaisaran manapun. Ketika menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan cara kerja internal 100 aliran pemikiran, yang bisa dilakukan Chen Ping'an hanyalah mendengarkan, dan dia tidak berani mengemukakan pendapatnya sendiri. Setelah tiba di kediaman leluhur klan Matahari, yang merupakan tempat yang cukup kecil, mereka berdua tidak disambut oleh pelayan wanita yang cantik. Sebaliknya, hanya ada sekitar selusin pria dan wanita tua yang menjaga kediaman tersebut. San Jiashu mentraktir Chen Ping'an dengan makanan yang sama sekali tidak mewah, tetapi juga tidak bisa dianggap kasar dan tidak sedap dipandang. Semua bahannya sedang musim dan bersumber dari dekat kediaman tersebut, dan hidangan utamanya adalah sup makanan laut. Namun, Chen Ping'an terbiasa makan hidangan yang terbuat dari bahan-bahan air tawar, jadi dia tidak begitu menyukai sup tersebut. San Jiashu tidak mendorongnya untuk makan lebih banyak sup, sebaliknya hanya memberitahu Chen Ping'an memakan apa saja yang disukainya. Setelah makan, mereka berdua berjalan-jalan di tepi sungai di luar kediaman, dan Chen Ping'an bertanya, "Tuan Muda San, apakah Anda pernah mendengar tentang tempat bernama toko obat debu di kota Nagatua?" San Jiashu memikirkannya sejenak, lalu menjawab, "Saya belum pernah, tetapi saya dapat melacaknya untuk Anda dengan sangat cepat." Chen Ping'an memberikan tanggapan yang berterima kasih, yang kemudian ditepis San Jiashu dengan lambaian tangan sambil tersenyum, menunjukkan bahwa Chen Ping'an tidak perlu bersikap begitu sopan. Dia kemudian membungkuk untuk mengambil batu yang datar dan halus sebelum melemparkannya ke atas air dengan lintasan rendah, melemparkannya ke tepi seberang. Di sisi lain sungai terdapat ladang bunga rapeseet yang berkilauan seperti ladang emas di bawah sinar matahari. Chen Ping'an telah meletakkan barang-barangnya di kamar tempat dia menginap, tetapi tentu saja, dia masih membawa labu pemeliharaan pedang dan kotak pedang bersamanya. Dia melepaskan labu dari pinggangnya sebelum meneguk anggur sambil melihat ke arah sungai yang tenang, tampak seperti orang tua yang santai dan tenteram. San Jiashu berhenti di tengah jalan sambil berkata, "Menurut perkiraanku, seharusnya ada 3 kapal yang berangkat dari Gunung Stalaktit segera, sementara 3 kapal lainnya masih belum kembali. Salah satunya adalah gunung dan penyu laut milik klan San, sedangkan 2 lainnya adalah paus penelan harta karun milik klan Fu dan pulau Osmanthus milik klan Fen. Dari segi keamanan, saya sarankan Anda memilih paus penelan harta karun. Selama dekade terakhir, iklim di jalur antar benua menuju Gunung Stalaktit sangat tidak bersahabat, dan penyu gunung dan laut kita tidak seaman atau stabil seperti paus penelan harta karun. Bahkan, Pulau Osmanthus lebih unggul dalam hal itu. Tidak peduli seberapa lembut dan jinaknya penyu gunung dan laut, ia tetap makhluk hidup, dan insiden kapal kun yang terjadi di wilayah tengah benua timur Treasuret Vial adalah contoh bagaimana bepergian dengan kapal hidup bisa jadi salah. Sebaliknya, paus penelan harta karun dapat berenang melalui laut dalam, jadi ia sama sekali tidak terpapar unsur-unsur alam. Selain itu, jalur itu sudah mapan, dan klan Fu telah menentukan rute terbaik untuk menghindari semua iblis besar di laut. Karena itu, jika Anda mencari kenyamanan dan keterjangkauan, maka tidak perlu mencari yang lain selain penyu gunung dan laut kita. Saya tidak dapat menjamin bahwa perjalanan ini akan sangat menyenangkan, tetapi paling tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang makanan atau tempat berteduh di penyu gunung dan laut kami. Chen Ping'an ragu sejenak, lalu menjawab, "Saya jelas tidak akan memilih paus penelan harta karun, jadi pilihannya harus penyu gunung dan laut atau pulau Osmanthus." "Kenapa begitu?" San Jiashu bertanya dengan ekspresi terkejut. Raut wajah Chen Ping'an sedikit malu saat menjawab, "Dulu di kampung halaman, aku hampir membunuh Funan Hua, jadi tidak mungkin aku berani naik kapal mereka." San Jiashu menggenggam erat bahu Chen Ping'an sambil berseru, "Chen Ping'an, aku sudah bertemu banyak pahlawan muda dan pemberani, tetapi tidak ada yang seberani dirimu." Chen Ping'an menghela napas pelan saat mendengar ini. Jelas dari apa yang baru saja dikatakan San Jiashu bahwa Funan Hua bukanlah orang yang seharusnya dia ganggu. San Jiashu menahan keinginan untuk tertawa, tetapi akhirnya, dia tidak bisa melakukannya. Ada lebih dari 1 calon pewaris jabatan penguasa kota-kota Nagatua,
dan ada juga beberapa orang yang memenuhi syarat untuk mewarisi jubah naga tua itu, tetapi semua orang tahu bahwa Fu Nanhua adalah orang yang sangat dihormati oleh penguasa kota Hafuki, dan salah satu patriark klan Fu, yang memegang alat semu surgawi, adalah guru Fu Nanhua. Setelah mengatakan itu, patriark itu telah menyendiri selama beberapa tahun terakhir, dan dikatakan bahwa dia mencoba menerobos ke 5 tingkat atas. Oleh karena itu, Fu Nanhua memiliki peluang terbaik dari siapapun untuk menjadi penguasa kota berikutnya. Dengan semua itu, saya benar-benar terkesan, Chen Ping'an. Jika kabar tersebar bahwa Anda hampir membunuh Fu Nanhua, maka saya jamin Anda akan menjadi nama rumah tangga di separuh benua dalam waktu sebulan. Saya lebih suka tidak memiliki reputasi seperti itu, jawab Chen Ping'an dengan ekspresi pasrah. San Jiashu terkekeh kegirangan saat dia melanjutkan, saya telah bertemu Fu Nanhua pada banyak kesempatan sebelumnya, dan saya bahkan dapat mengatakan bahwa kami adalah teman yang cukup dekat. Tentu saja, Liu Baqiao adalah teman yang jauh lebih saya sayangi daripada Fu Nanhua. Fakta bahwa tanggapan pertama saya ketika mendengar tentang kemalangan Fu Nanhua adalah tertawa adalah indikasi yang jelas bahwa saya bukan orang baik, jadi sebaiknya Anda berhati-hati di sekitar saya, Chen Ping'an. Jika kau memutuskan untuk menjadi temanku, pastikan kau tetap tenang dan jangan terlalu cepat mengungkapkan isi hatimu. Sejujurnya, aku tidak begitu mengenal Liu Baqiao. Faktanya, kita hanya bertemu 2 kali secara total, Chen Ping'an mengakui. Toko obat debu terletak di gang kecil, seperti anak kecil yang ketakutan karena dimarahi, dan para karyawan wanita tidak melakukan apapun sepanjang hari selain menghadapi rayuan tak menyenangkan dari pemilik toko. Toko itu hampir tidak menghasilkan apapun, dan bahkan para karyawan wanita itu sendiri agak bingung tentang alasan mereka dipekerjakan. Memang benar bahwa mereka harus menghadapi godaan dan tatapan mata pemilik toko yang terus-menerus, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang melewati batas, dan mereka dibayar penuh dan tepat waktu setiap bulan, jadi mereka tentu saja lebih dari senang untuk menghabiskan waktu di toko obat. Bagaimanapun, mereka tidak akan kehilangan daging karena dilirik oleh pemilik toko. Faktanya, ini adalah pekerjaan yang cukup bergaji tinggi dan tidak membuat stres, dan sebagai hasilnya, kondisi hidup dan nafsu makan mereka membaik, sehingga sebagian besar dari mereka benar-benar bertambah berat badan, yang membuat mereka sangat kesal. Pada hari ini, Zheng Dafeng menerima pesan lisan lainnya, yang dikirimkan kepadanya oleh Dewa Yin yang bersamanya meninggalkan dunia permata kecil. Terlepas dari bagaimana Zheng Dafeng mencoba berteman atau membujuk Dewa Yin dengan tabah menolak untuk mengungkapkan basis kultivasi mereka, jadi Zheng Dafeng sama sekali tidak menyadari betapa kuatnya mereka. Pak Tua yang telah memerintahkan Dewa Yin untuk memberitahu Zheng Dafeng 2 hal. Yang pertama adalah bahwa jimat 8 taelki sejati Chen Ping'an sudah rusak, jadi dia tidak perlu mencabutnya. Hal kedua adalah bahwa mentor Dao dan pelindung Dao keduanya berada di kota Naga Tua, jadi dia harus waspada. Hal pertama mudah dipahami, tetapi hal kedua telah disampaikan dengan sangat samar oleh Pak Tua Yang, dan sebelum Zheng Dafeng sempat mengajukan pertanyaan apapun, Dewa Yin telah menghilang. Zheng Dafeng benar-benar bingung, dan dia duduk di depan pintu toko obat dengan ekspresi linglung. Hal ini selalu membebani pikirannya. Pak Tua yang telah mengakui bahwa dia adalah guru Zheng Dafeng dan Li Er, tetapi dia bukan mentor Dao mereka. Sebaliknya, dia adalah mentor Dao putri Lgi Er, Lgi Liu. Mengenai identitas pelindung Dao, Zheng Dafeng saat ini bertugas sebagai pelindung Dao bagi anak muda dari klan Fen itu. Dia harus memastikan bahwa anak laki-laki itu maju dengan lancar melewati hambatan tingkat ketiganya, dan dari sana, dia harus membantu anak laki-laki itu mencapai tingkat pemurnian roh. Sikap Pak Tua yang terhadap Chen Ping'an juga agak samar, tetapi ada satu hal yang Zheng Dafeng yakini, yaitu bahwa Chen Ping'an adalah salah satu dari banyak orang yang dipertaruhkan oleh gurunya, tetapi dia tidak dianggap setinggi Ma Kuksuan, yang diberkati oleh Dao Surgawi. Teknik pernapasan yang diajarkannya kepada Chen Ping'an hanyalah teknik yang sangat mendasar, dan sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Akan tetapi, Zheng Dafeng berspekulasi bahwa karena kemajuan luar biasa yang dicapai Chen Ping'an dalam kultivasi seni bela dirinya, Pak Tua yang perlahan mulai lebih memperhatikannya. Alis Zheng Dafeng berkerut erat dalam pikirannya yang mendalam saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia ingin aku menjadi mentor Dao atau pelindung Dao Chen Ping'an? Tentu saja tidak. Di masa lalu, setiap kali dia menugaskan tugas seperti itu kepada seseorang, dia selalu sangat lugas tentang semua detailnya, seperti siapa yang dia inginkan, berapa lama dia ingin mereka bertugas, dan basis kultivasi apa yang harus dicapai target selama waktu itu. Dia tidak akan pernah begitu samar tentang hal seperti ini. Zheng Dafeng mengaitkan jari-jarinya di belakang kepala sambil mendesah, lagi pula, aku sama sekali tidak cocok dengan Chen Ping'an. Dia anak yang membosankan, aku tidak bisa memaksakan diri untuk menyukainya. Jelas, Li Er akan lebih cocok sebagai pelindung Dao Chen Ping'an. Apa yang sebenarnya kau pikirkan, guru? Mengapa kau tidak bisa memberitahuku apa yang kau inginkan dariku dengan cara yang sederhana dan lugas?
Jika aku hanya harus menjadi pelindung Dao untuknya selama 1 atau 2 tahun, maka aku bisa bertahan, tetapi jika aku harus menjadi mentor Dao-nya, maka kau sebaiknya membunuhku sekarang. Seorang karyawan wanita yang energik sedang memakan beberapa biji bunga matahari, dan dia menoleh ke Zheng Dafeng sambil tersenyum sambil bertanya, "Apa yang membuatmu begitu marah, penjaga toko?" Zheng Dafeng melirik dada rata wanita muda itu, lalu berkata dengan nada tidak senang, "Kamu harus terus maju, Xiao He. Kamu sudah memiliki kaki yang panjang, tetapi kamu harus menumbuhkan sedikit daging di dadamu untuk menyeimbangkan bentuk tubuhmu." Wanita muda itu awalnya cukup berani dan santai, dan setelah bekerja di toko obat begitu lama, dia sudah terbiasa dengan rayuan Zheng Dafeng yang terus-menerus, jadi dia bahkan tidak melewatkan satu ketukan pun saat dia terus memakan biji bunga matahari. "Jika aku ingin menumbuhkan lebih banyak daging, maka aku harus makan lebih banyak, tetapi itu membutuhkan uang. Aku ingin menjadi sedikit lebih menggairahkan di sana, tetapi upah bulananku yang terbatas hanya memungkinkan aku untuk makan sebanyak itu. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana kalau kamu memberiku kenaikan gaji rahasia, penjaga toko? Aku berjanji tidak akan memberitahu yang lain. Aku akan menjadi bodoh jika aku mengandalkanmu untuk menyimpan rahasia." Zheng Dafeng mengejek. "Jika aku memberimu kenaikan gaji, maka besok, aku harus memberi semua orang kenaikan gaji. Apakah kamu pikir uang jatuh ke pangkuanku begitu saja? Aku harus bekerja sangat keras untuk menghidupi kalian semua, jadi jangan membuat pekerjaanku lebih sulit." Wanita muda itu duduk di depan pintu, lalu dengan sengaja menjulurkan kakinya keluar dari toko sambil tersenyum dan berkata, "Bukankah ada wanita yang tinggal di dekat sini yang benar-benar menyukaimu, penjaga toko? Dia sangat menggairahkan, bukankah dia tipemu? Kenapa kau terus mengabaikannya? Dia punya lebih banyak daging di sini daripada kita semua." Wanita muda itu menunjuk dadanya sendiri saat berbicara, dan Zheng Dafeng meringis saat melambaikan tangan untuk mengusirnya. "Wanita muda cantik sepertimu seharusnya tidak mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa menemukan suami. Kembalilah ke toko dan sapu lantai." Wanita muda itu tidak mau pindah, dan dia membalas dengan cara yang dibenarkan, "Toko kami bernama Toko Obat Debu. Tidak akan sesuai dengan namanya jika aku membuatnya terlalu bersih." Zheng Dafeng tidak sebanding dengannya dalam perang kata-kata, jadi dia menyerah total, memegang bagian belakang kepalanya sendiri dengan tangannya saat dia berbaring untuk melihat ke langit. Orang lain di kota itu tidak dapat melihat lautan awan di atas, tetapi itu tidak terjadi pada seorang seniman bela diri ahli seperti dirinya. Perkakas surgawi berada di atas perkakas abadi, tetapi perkakas itu sangat langka di benua botol harta karun timur. Seberapa langka? Master Sekte Qi Zhen dari Sekte Dekrit Ilahi, misalnya, baru saja diberi perkakas surgawi oleh sekte formal di benua ilahi bumi tengah setelah mencapai status penguasa surgawi. Karena perkakas surgawi sangat jauh dari jangkauan, semua pemurni Qi memilih hal terbaik berikutnya, yaitu perkakas surgawi semu, artefak yang berada di antara perkakas abadi dan perkakas surgawi. Saat ini, kota Nagatua memiliki 4 alat semu langit, 2 di antaranya dimiliki oleh pemimpin klan Fu, dan keduanya merupakan harta karun ofensif yang tangguh. Sebaliknya, yang baru dibeli dari benua ilahi bumi tengah merupakan harta karun pertahanan. Mengenai lautan awan di langit di atas kota, klan Fu mengklaim bahwa mereka selalu memilikinya. Namun, apakah ini benar-benar kebenaran dan apakah ini kartu truf sejati klan Fu, sulit untuk mengatakannya dengan pasti. Adapun cerita tentang wanita yang telah terbangun dari lautan awan 800 tahun yang lalu untuk membasmi pasukan kultivator jahat itu sambil menggunakan alat surgawi semu, itu tidak lebih dari sekadar dongeng nenek-nenek. Agar kombinasi wanita dan lautan awan menjadi sekuat itu, maka 2 syarat harus dipenuhi. Lautan awan harus menjadi alat surgawi daripada alat surgawi semu dan penggunanya juga harus menjadi pemurni Qi dari 5 tingkat atas. Pemuda itu menoleh ke Zheng Dafeng dengan ekspresi penasaran saat dia bertanya, "Apa yang kamu lihat, penjaga toko?" Mata Zheng Dafeng membelalak saat dia menoleh ke arahnya dengan ekspresi serius, lalu menjawab, "Aku ingin melihat apakah ada bidadari berpakaian minim yang terbang lewat di langit." Wanita muda itu memutar matanya sebagai tanggapan. "Hati-hati, jangan sampai kencingmu mengenai kepalamu. Itu akan menjadi ramuan surgawi yang paling suci," jawab Zheng Dafeng sambil mendecakkan bibirnya. Menjijikan, wanita muda itu mengecam sambil melompat berdiri, sementara Zheng Dafeng terkekeh geli. Wanita muda itu baru saja berjalan kembali ke toko ketika dia tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Pemilik toko, bisakah kamu menyenandungkan lagu dari kota asalmu yang kamu senandungkan terakhir kali?" Zheng Dafeng menggelengkan kepalanya dengan kuat sebagai tanggapan. "Aku mengandalkan lagu itu untuk menarik wanita impianku, jadi aku tidak bisa menyenandungkannya untuk siapapun." "Senandungkan untukku," wanita muda itu bersikeras. "Mungkin aku akan menjadi istrimu di masa depan." Mata Zheng Dafeng langsung berbinar, dan dia baru saja akan berdiri ketika wanita muda itu duduk kembali di ambang pintu dengan ekspresi khawatir di wajahnya sambil mendesah,
Aku rasa kamu tidak akan pernah bisa menemukan wanita untuk dinikahi jika kamu percaya pada kebohongan yang begitu jelas. Zheng Dafeng duduk kembali dengan sikap lesu, dan setelah hening sejenak, dia mulai bersiul dengan nada yang sama seperti yang diminta wanita muda itu, kecuali kali ini, dia tidak menyanyikan liriknya. Wanita muda itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan sehingga dagunya bertumpu pada tangannya saat dia mendengarkan dalam diam. Lirik lagu itu semuanya dalam dialek kampung halaman Zheng Dafeng, jadi dia tidak bisa memahaminya. Sebuah peristiwa penting akan terjadi di kota Naga Tua. Tuan kota muda, Fu Nanhua, akan menikahi seorang wanita dari klan Jiang di Hutan Awan. Klan Jiang adalah salah satu klan kaya yang paling lama berdiri di benua botol harta karun timur, dan dikatakan bahwa pada zaman dahulu, ketika Konfusianisme baru saja menjadi ajaran resmi dunia agung, beberapa pendeta agung telah muncul dari klan Jiang setelah orang bijak etika menetapkan seperangkat aturan Konfusianisme yang paling awal. Pendeta agung adalah salah satu dari 6 posisi resmi surgawi, dan mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan semua jenis ritual dan upacara untuk menarik berkah dari surga. Klan Jiang terletak di pantai tenggara benua botol harta karun timur, dan ada jalan setapak yang sangat lebar yang mengarah keluar dari gerbang depannya, yang menghadap ke laut. Jalan setapak itu panjangnya hampir 20 km, dan membentang sampai ke laut. Di ujungnya berdiri sepasang karang alam besar yang berfungsi sebagai menara gerbang seremonial, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan dan megah untuk dilihat. Setelah pindah dari benua ilahi Middle Earth ke benua botol harta karun timur, klan Jiang secara bertahap meninggalkan akar ilmiahnya untuk mengejar bisnis, dan berhasil tetap berdiri hingga hari ini melalui semua kesulitan dan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya yang menghadangnya. Pada titik ini, ia memiliki kekayaan yang cukup untuk menyaingi sebuah negara, dan hal yang sama berlaku untuk klan Fu dari kota Naga Tua, jadi bersatunya kedua klan ini dalam pernikahan adalah berita besar di benua itu. Semua orang ingin tahu tentang jenis hadiah pertunangan yang diberikan klan Fu, serta apa yang akan diberikan klan Jiang sebagai mas kawin. Apakah itu akan menjadi alat semu surgawi? Ada juga banyak kekuatan abadi yang telah berbagi hubungan dekat dengan klan Fu selama beberapa generasi. Apa yang akan mereka berikan sebagai hadiah ucapan selamat? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang menggantung di udara, banyak sekali kultivator yang menyerbu kota Naga Tua selama beberapa bulan terakhir untuk menyaksikan acara akbar ini dengan mata kepala mereka sendiri. Selain itu, ada rumor yang beredar bahwa pengantin wanita itu sangat mengerikan, dan itu menambah unsur intrik. Fu Nanhua dari kota Naga Tua selalu terkenal karena lingkaran sosialnya yang luas, namun setelah kembali dari dunia permata kecil, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih pendiam. Dia tidak akan menolak untuk bertemu dengan tamu, tetapi hanya teman-temannya yang sudah ada yang diizinkan bertemu dengannya, dan dia tidak berusaha untuk mendapatkan teman baru, sangat kontras dengan dirinya di masa lalu. Sejak kepulangannya, dia tetap berada di kediaman klan Fu hampir sepanjang waktu ini, tidak menunjukkan wajahnya di tempat-tempat favorit di kota yang biasa dia kunjungi di masa lalu. Namun, pada hari ini, Fu Nanhua telah meninggalkan kediaman klan Fu dan berjalan menuju pintu masuk kota Fu sendirian. Ada mahkota tinggi di kepalanya, dan dia mengenakan jubah putih bersih dengan liontin giok berbentuk naga berwarna hijau cerah tergantung di pinggangnya. Dia tampak sangat tenang dan dewasa, tetapi juga sedikit lesu dan putus asa, sangat kontras dengan kepribadiannya yang bersemangat dan bersemangat sebelum dia mengunjungi dunia permata kecil. Akhir-akhir ini, kota Fu terus-menerus menerima gelombang pengunjung, dan bahkan para pelayan senior klan Fu, yang mungkin lebih berpengalaman dalam menjamu tamu daripada istana kekaisaran di beberapa negara, berjuang keras untuk mengimbanginya. Pada saat ini, ada beberapa tokoh penting dari beberapa kekuatan abadi berkumpul di luar gerbang kota Fu, di sini untuk menyampaikan ucapan selamat atas apa yang secara luas dipandang sebagai salah satu aliansi pernikahan paling penting dalam waktu yang sangat lama. Di antara mereka adalah perwakilan dari Daun Cloud Mountain. Daun Cloud Mountain tidak dapat disebut sebagai sekte tingkat atas, tetapi Cloud Rootstones yang dihasilkannya sangat dicari di beberapa benua, sehingga terus-menerus meraup pendapatan besar dan tidak pernah kekurangan sumber daya. Jika beberapa keajaiban yang dapat membawa masa depan sekte dapat muncul di jajarannya, maka kenaikannya menjadi salah satu sekte kelas 1 benua botol berharga timur akan segera terjadi. Old Dragon City memiliki hubungan selama berabad-abad dengan Daun Cloud Mountain karena Cloud Rootstones yang diproduksi oleh Daun Cloud Mountain merupakan salah satu produk penting yang dibawa oleh Treasure Swallowing Whale milik klan Fu dan kapal gunung terapung. Batu asah yang dibuat dari Cloud Rootstone sangat populer di kalangan pendekar pedang dari Sword Key Great Wall karena kualitasnya yang luar biasa dan harganya yang relatif murah. Tentu saja, harga yang murah adalah faktor pertimbangan yang paling penting. Bahkan jika batu asah dapat menajamkan pedang jauh lebih baik daripada sepotong platform pembantai naga, itu tidak akan menjadi masalah jika tidak ada yang mampu membelinya. Saat ini,
Perang sengit sedang dilancarkan terhadap suku iblis tanpa akhir yang terlihat, dan banyak pendekar pedang sudah terlilit hutang yang sangat besar untuk memelihara pedang mereka, jadi mereka semua harus sangat berhemat dengan pembelian mereka. Tentu saja, batu akar awan hanya dapat disebut hemat biaya jika dibandingkan dengan semua barang berharga lainnya yang dikirim ke tembok besar pedang Qi. Batu akar awan dijual dengan harga yang sangat berbeda tergantung pada apakah mereka dijual kepada para kultivator benua botol harta karun timur, klan Fu dari kota Naga Tua, atau pendekar pedang dari tembok besar pedang Qi. Kali ini, Gunung Awan Fajar telah mengirim 4 perwakilan, yaitu 2 patriark dan murid-murid mereka yang paling berharga. Fu Nanhua akhirnya keluar dari kediaman klan Fu untuk menemui seseorang yang seharusnya sudah meninggal, yaitu Cai Jinjian dari Gunung Awan Fajar. Saat Fu Nanhua muncul secara tiba-tiba, orang-orang yang berkumpul di dekat gerbang kota langsung mengobrol, sementara beberapa orang mulai mengucapkan salam dan selamat kepadanya. Fu Nanhua menanggapi semua orang dengan etiket yang sempurna, dan akhirnya, dia tiba di depan sepasang kereta kuda di dekat bagian belakang barisan. Kereta-kereta itu ditarik oleh kuda biru berbintik-bintik, yang merupakan kerabat jauh naga banjir. Kuda biru berbintik-bintik ini menunjukkan bahwa kereta-kereta itu disewa dari stasiun relay klan Matahari. Semua orang di kota Naga Tua tahu bahwa ada 2 cara untuk menghabiskan banyak uang di kota Naga Tua, membeli liontin pembalik awan Naga Tua dari klan Fu, dan menyewa kereta dari San Jiashu. Secara umum, ada juga 2 tipe orang yang akan mengejar kedua pilihan itu, yang sangat kaya dan yang sangat bodoh. Tentu saja, kedua patriark Gunung Awan Fajar tidak termasuk dalam kategori yang terakhir itu. Sangat penting bagi mereka untuk menjaga penampilan, terutama selama berada di kota Naga Tua. Kedua patriark itu buru-buru keluar dari kereta mereka bersama murid-murid mereka saat melihat Fu Nanhua. Salah satu murid itu tidak lain adalah Cai Jinjian, yang tampak sedikit pucat, tetapi masih tetap cantik seperti biasa, sementara murid lainnya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah dao dengan gumpalan awan dan kabut tipis yang berputar-putar di sekitarnya. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan para leluhur Gunung Awan Fajar, Fu Nanhua mengajukan permintaan, yaitu mengajak Cai Jinjian ke kota untuk berbicara secara pribadi. Guru Cai Jinjian sangat gembira, dan mereka tentu tidak akan menolak permintaan ini. Cai Jinjian telah kembali dari Jewel Small World dengan tangan kosong, menghabiskan sekantong penuh koin tembaga esensi emas. Di hadapan koin tembaga esensi emas itu, koin hujan gandum mungkin juga merupakan koin tembaga biasa, namun sekantong penuh koin tembaga itu telah lenyap tanpa ada yang bisa ditunjukkan. Akibatnya, selama 2 tahun terakhir, Guru Cai Jinjian telah menjadi bahan tertawaan seluruh Gunung Awan Fajar. Orang tua itu bermaksud untuk mengangkat Cai Jinjian ke posisi guru gunung suatu hari nanti, tetapi itu tampaknya tidak lebih dari sekadar mimpi belaka sekarang. Benar saja, Chen Ping'an menerima paket informasi lengkap tentang toko obat debu sebelum malam tiba. Selain alamatnya, ia juga diberitahu bahwa pemilik toko itu adalah seorang pria bermarga Zheng, dan bahwa toko itu adalah salah satu milik leluhur klan Fu, salah satu dari 5 klan utama kota Naga Tua. Penjaga toko Zheng memiliki aksen Li besar utara, dan di permukaan, ia tampak seperti pria kasar dan bejat yang tidak melakukan apapun selain menyia-nyiakan hidupnya, tetapi pada kenyataannya, ia telah pergi ke Fu Manor pada 2 kesempatan, dan klan Fu jelas sangat menghormatinya. Ada kemungkinan besar bahwa ia adalah instruktur seni bela diri Fen Gaoming, cucu pemimpin klan Fu. Adapun potretnya, itu baru akan siap keesokan harinya. Setelah menerima informasi ini, segera menjadi jelas bagi Chen Ping'an bahwa penjaga toko Zheng ini tidak lain adalah penjaga gerbang Zheng Dafeng dari kota kecil itu. Mengenai fakta bahwa klan Fen sangat menghormatinya, hal ini sama sekali tidak mengejutkan bagi Chen Ping'an. Tidak peduli seberapa tidak cakap dan tidak pantasnya dia, fakta bahwa dia telah ditugaskan ke sebuah pos di mana dia secara teratur menangani koin tembaga esensi emas merupakan indikasi yang jelas bahwa ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang terlihat. Kalau tidak, Pak Tua yang tidak akan memerintahkan Chen Ping'an untuk pergi kepadanya untuk mencabut jimat 8 Tael Qi sejatinya. Selain itu, San Jiashu juga telah mengirim seseorang untuk membawakan Chen Ping'an paket informasi terperinci mengenai penyu gunung dan laut, serta Pulau Osmanthus sehingga ia dapat membuat keputusan yang tepat tentang mana yang akan diambil. Perjalanan antar benua itu membentang jutaan kilometer melewati berbagai medan yang beragam dan, terkadang, berbahaya, jadi itu bukanlah perjalanan yang bisa dianggap enteng. Paket informasi itu disertai dengan surat tulisan tangan dari San Jiashu, yang pada dasarnya berbunyi, "Aku tahu kau telah memutuskan untuk mengambil penyu gunung dan laut milik klan San, tetapi aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penyu gunung dan laut serta Pulau Osmanthus untukmu." Hal ini tampaknya sama sekali tidak perlu, tetapi setelah membaca surat itu dan merenungkannya sebentar, Chen Ping'an segera mengembangkan rasa kagum yang baru ditemukan atas cara San Jiashu menjalankan bisnisnya.
Jika ia seorang pedagang yang ingin membeli produk dari kota Nagatua, ia pasti akan memilih untuk bekerja sama dengan klan San yang lebih teliti daripada yang lain. Namun, ada satu hal yang keliru dari Chen Ping'an, yaitu bahwa klan Matahari sangat keras kepala dan dogmatis dalam menjalankan bisnisnya. Secara khusus, klan Matahari sangat menekankan pentingnya menjaga reputasi yang bersih, dan klan Matahari hanya memilih mitra bisnis untuk dirinya sendiri, jadi tidak sembarang orang dapat berbisnis dengan klan Matahari, terlepas dari seberapa kaya dan berkuasa mereka. Klan Matahari memiliki banyak aturan aneh, seperti halnya klan Fu terhadap orang-orang aneh. Capai tingkat keempat, temukan toko obat, pilih kapal yang cocok. Itulah 3 hal utama dalam daftar tugas Chen Ping'an, dan setelah semuanya selesai, ia dapat menikmati makan malam dengan tenang. Sup makanan laut dari makan siang telah diganti dengan sup yang dimasak menggunakan makanan lezat air tawar, dan itu jauh lebih sesuai dengan selera Chen Ping'an. Ia makan seperti angin, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia makan sampai sangat kenyang. Setelah makan malam, ia pergi jalan-jalan di tepi sungai. Matahari terbenam di sebelah barat, menyuguhkan pemandangan yang indah untuk dilihat. Chen Ping'an merasa seolah-olah ia berada di tanah yang diberkati, dan memutuskan saat itu juga bahwa ia harus kembali suatu hari nanti, jika ada kesempatan. Tiba-tiba, Chen Ping'an terdorong untuk memancing, dan ia berlari kembali ke kediaman leluhur klan Matahari untuk bertanya kepada seorang pengurus tua apakah mereka punya alat pancing. Ia juga bertanya tentang kondisi memancing baru-baru ini, apakah ada ikan yang sangat besar di sungai, dan apakah harus menggunakan umpan berli. Pengurus tua itu sangat memahami semua hal yang berkaitan dengan memancing, dan ia dengan sabar menjawab semua pertanyaan Chen Ping'an. Setelah itu, ia membantu Chen Ping'an membuat persiapan yang diperlukan, dan mereka berdua pergi ke tempat memancing yang bagus bersama-sama. Setelah mengetahui bahwa Chen Ping'an berniat untuk memancing hingga larut malam, pengurus itu menawarkan untuk mendirikan tenda di tepi sungai untuknya, tetapi Chen Ping'an tidak pernah menikmati kemewahan seperti itu, jadi dia menolaknya. Orang tua itu tidak memaksakan diri, dan dia pergi meninggalkan Chen Ping'an sendirian. Chen Ping'an tidak terburu-buru untuk mulai memancing. Sebaliknya, dia mulai berlatih meditasi berjalan bolak-balik di tepi sungai. Setelah sekitar 2 jam meditasi berjalan, dia berlatih meditasi berdiri selama 2 jam lagi, dan baru kemudian dia mulai memancing. Dia memejamkan mata saat dia melemparkan tali pancingnya, dan suara umpan yang jatuh ke air terdengar. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas bunga rapeset, menyebabkan tangkainya bergetar dan bergoyang. Air di sungai perlahan mengalir ke kejauhan, dan gelombang kecil terlihat di permukaannya, sementara arus tak terlihat melonjak di bawah permukaan. Tali pancing setipis sehelai rambut, dan ditarik dengan lembut, sesekali diregangkan kencang sebelum dilonggarkan lagi. Sepanjang malam itu, Chen Ping'an tetap diam, membiarkan ikan yang lebih kecil menggigit umpannya. Tidak ada ikan besar yang memakan umpannya, dan tak lama kemudian, Chen Ping'an sudah duduk sampai fajar menyingsing. Tepat pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah timur, dan saat dia membuka matanya, dia disambut oleh pemandangan spektakuler yang belum pernah dia saksikan sebelumnya. Bagi mata telanjang, cahaya matahari terbit seharusnya hanya berwarna merah, tetapi Chen Ping'an dapat melihat semburan ki keemasan yang muncul di timur bersama matahari. Semburan ki emas ini menyerupai naga emas yang perlahan-lahan berkeliaran di cakrawala. Chen Ping'an terus menatap matahari terbit dan ki emas di kejauhan, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun meskipun cahaya itu terang dan menyilaukan. Mungkin itu hanya hayalannya saja, tetapi Chen Ping'an merasakan hati dan jiwanya sedikit bergetar saat melihat ki emas yang turun, dan tiba-tiba, selusin naga emas turun dari langit sebelum menerkamnya secara langsung. Mereka memancarkan aura yang mengancam, seolah-olah mereka bertekad untuk menghancurkan siapapun yang berani menatap mereka. Naga-naga itu mendekat dengan sangat cepat, dan Chen Ping'an melepaskan pancingnya saat dia buru-buru berdiri. Niat tinjunya melonjak dengan sendirinya, menyebar ke seluruh tubuhnya dan titik akupunturnya. Menghadapi provokasi ini, Chen Ping'an merasa seolah-olah dia sedang menghadapi kakek Cui Chen di bangunan bambu gunung tertindas. Pada saat ini, niat tinjunya bahkan berada di atas langit dan bumi, dan dia harus melepaskan pukulan ini apapun yang terjadi. Lusinan naga banjir emas itu tidak memiliki bentuk yang nyata, dan mereka terbang langsung ke Chen Ping'an, yang segera menggunakan jurus teknik penguapan hujannya. Pertama, ia menjejakkan kakinya di tepi sungai satu demi satu, melakukannya dengan kekuatan yang luar biasa sehingga kekuatan hentakannya menembus lebih dari 3 meter ke dalam tanah. Bukan hanya tanah yang bergetar dan bergemuruh di bawah kakinya, bahkan air di dekat tepi sungai pun bergolak, dan ombak naik dan bergulung ke arah tepi seberang. Yang pertama dan ke-15 sama-sama muncul dari labu pemelihara pedang, tetapi mereka hanya bermalas-malasan di pembukaan labu sebagai pengamat pasif, tampaknya tidak menganggap naga banjir emas yang turun dari surga sebagai musuh. Chen Ping'an benar-benar tenggelam dalam niat tinjunya, jadi dia tidak menyadari fenomena menakjubkan yang sedang dia ciptakan.
Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah bahwa sekarang setelah dia mencapai tingkat keempat, pukulannya seharusnya lebih cepat. Namun, selama memancing tadi malam, dia telah menghabiskan seluruh waktu untuk menyesuaikan diri dengan dunia baru yang disaksikannya, serta menstabilkan semua titik akupunturnya dan auranya yang bergejolak, jadi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melayangkan pukulan untuk melihat seberapa cepat pukulannya. Sekarang setelah kesempatan yang sempurna telah muncul, dia bertekad untuk mengabadikan momen itu. Mundur! Chen Ping'an meraung saat dia melayangkan pukulan ke naga banjir terdepan di langit. Niat tinjunya memenuhi lengan bajunya, menyebabkan lengan bajunya berkibar dengan keras, dan ledakan keras terdengar saat air di sungai bergolak hebat, sementara sebagian besar bunga rapese di ladang di sisi lain sungai tertiup angin. Naga banjir emas halus itu tidak memiliki tubuh fisik, tetapi kepalanya tetap dipukul oleh niat tinju Chen Ping'an yang maha kuasa, dan terlempar kembali sejauh 30 meter dalam keadaan linglung dan bingung. Segera setelah itu, serangkaian ledakan menggema terdengar saat semua naga banjir emas dipaksa kembali ke langit oleh teknik penguapan hujan Chen Ping'an. Di sana, mereka terus berputar-putar di udara, menatap Chen Ping'an dengan kebingungan dan kemarahan di mata mereka. Pada akhirnya, mereka hanya bisa berbalik dan terbang kembali ke cakrawala yang jauh. Chen Ping'an sedikit goyah saat melihat ini, dan dalam sekejap mata, ki emas telah memudar, mengembalikan matahari terbit di timur ke keadaan normalnya. Chen Ping'an keluar dari posisi tinjunya saat senyum senang muncul di wajahnya. Pukulan-pukulan itu telah dilancarkan dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, mencerminkan peningkatan substansial dari tingkat ketiga ke tingkat keempat. Dia merasa seolah-olah dia tidak lagi dibatasi oleh langit dan bumi, dan tidak ada rasa ceroboh lagi. Saat membuka labu pemelihara pedang, pertama dan ke-15, saling bertukar pandang, lalu yang terakhir dengan cepat terbang kembali ke dalam labu, tampak terlalu malu untuk menunjukkan dirinya lebih lama lagi. Sementara itu, pertama yang lebih pemarah terpaku di tempat sejenak, lalu melompat ke udara sebelum menusuk tubuh Chen Ping'an berulang kali. Ia tidak dapat melukai Chen Ping'an, tetapi tampaknya ia masih bertekad untuk berlari menembus tubuhnya berulang kali untuk melampiaskan amarahnya. Saat berada di dalam titik akupuntur seorang pendekar pedang, pedang terbang yang terikat akan selalu tidak berwujud, dan hanya akan mencapai bentuk yang berwujud saat muncul. Ini adalah aturan yang ditetapkan, jadi pedang terbang yang dipelihara di titik akupuntur seorang pendekar pedang tidak akan pernah bisa melukai mereka. Saat ini, hubungan antara Chen Ping'an dan dua pedang terbangnya yang terikat bukanlah hubungan tuan dan pelayan yang biasa terlihat antara pendekar pedang dan pedang terbang mereka yang terikat. Sebaliknya, itu lebih seperti hubungan antara penyewa dan tuan tanah. Chen Ping'an agak bingung dengan reaksi marah First, dan dia menggaruk kepalanya sambil bertanya, "Ada apa? Apakah kamu malu padaku karena pukulanku terlalu lemah?" Setelah kepergiannya, fenomena naga banjir emas dari sebelumnya melakukan perjalanan langsung ke kediaman leluhur klan Matahari, dan 4 tetua tamu klan Matahari, yang terdiri dari 3 kultivator tingkat inti emas dan 1 kultivator tingkat baru lahir, dipaksa untuk menghilangkannya. Setelah itu, mereka berkumpul bersama di sebuah perpustakaan kecil di kediaman leluhur. Kali ini, mereka tidak lagi berdebat tentang apakah Chen Ping'an adalah seorang pemurni ki atau seorang seniman bela diri, tetapi mereka telah menemukan topik perdebatan lain. Hanya ada 2 situasi di mana fenomena semacam itu akan muncul, yang pertama adalah selama kenaikan seorang pemurni ki ke tingkat inti emas. Dari sana, mereka tidak akan lagi dibatasi oleh langit dan bumi, dan resonansi langit dan bumi yang terjadi selanjutnya akan mengakibatkan pembentukan inti emas di ruang pil mereka, yang kalibernya akan ditentukan oleh besarnya fenomena yang dipicu oleh pemurni ki. Skenario lain yang memungkinkan di mana fenomena semacam itu akan muncul adalah selama kenaikan seorang seniman bela diri ke tingkat keempat atau tingkat ketujuh. Kemungkinan yang pertama muncul hampir nol, sementara itu hampir dapat diharapkan bagi seniman bela diri yang telah mencapai tingkat ketujuh. Fenomena semacam itu bahkan lebih langka daripada bodhisattva tanah liat menyeberangi sungai, dan seseorang dapat menggunakannya untuk memurnikan tubuh dan jiwa mereka. Oleh karena itu adalah kesempatan yang sangat langka dan penting yang harus dihargai. Jelas dari niat pedang Chen Ping'an yang kuat bahwa dia bukan seorang pemurni ki, jadi dia hanya bisa menjadi seniman bela diri murni. Namun, masih banyak perdebatan mengenai apakah dia seniman bela diri tingkat 4 atau tingkat 7. Kali ini, 3 tetua tamu yakin bahwa dia adalah seniman bela diri tingkat 7. Barulah kemudian San Jiashu mengundangnya ke kediaman leluhur klan San sebagai tamu terhormat. Lebih jauh lagi, tidak mungkin seorang seniman bela diri tingkat 4 dapat memicu fenomena spektakuler seperti itu. Meskipun demikian, masih ada satu orang yang sangat yakin bahwa Chen Ping'an baru saja mencapai tingkat keempat. Tiba-tiba, senyum masam muncul di wajah penebang kayu itu saat dia berkata, "Mari kita kesampingkan argumen ini untuk saat ini. Bukankah seharusnya kita meratapi kenyataan bahwa dia baru saja secara tidak dapat dijelaskan melewatkan kesempatan yang cemerlang?" 3 tetua tamu lainnya langsung terdiam setelah mendengar ini.
Memang, bocah lelaki itu baru saja memicu resonansi langit dan bumi yang sangat mendalam. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh seniman bela diri murni pada umumnya, tetapi dia telah mengejarnya seperti orang bodoh dengan tinjunya. Setelah kejadian ini, keempat tetua tamu merasa sangat bingung. Jelas bahwa bocah lelaki ini adalah seniman bela diri yang luar biasa hebat, jadi mengapa gurunya tidak memberitahunya tentang fenomena seperti itu? Sudah menjadi pengetahuan umum di antara seniman bela diri bahwa terobosan ke tingkat keempat atau tingkat ketujuh dapat memicu fenomena seperti itu, tetapi tampaknya bocah lelaki itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Tentu saja, tidak seorang pun dari mereka akan dapat membayangkan dalam sejuta tahun bahwa lelaki tua di bangunan bambu yang telah mengajari Chen Ping'an teknik tinjunya pernah mencapai puncak tingkat ke-10, jadi dia sama sekali tidak menganggap hal seperti ini penting. Sebaliknya, dia menganggapnya sama sekali tidak penting, sama seperti semua hal berada di luar teknik tinju dasar seseorang. Di matanya, fenomena seperti itu adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara karena tidak ada bedanya dengan jalan pintas. Oleh karena itu, jika dia melihat apa yang dilakukan Chen Ping'an, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak dan memuji Chen Ping'an atas kebodohannya. Siang harinya, San Jiashu kembali ke kediaman leluhur, dan sebelum bertemu Chen Ping'an, ia didatangi oleh salah seorang tetua tamu klan San, yang bercanda kepadanya, "Tamumu itu benar-benar anak yang luar biasa." San Jiashu dengan penasaran bertanya mengapa ia berkomentar seperti itu, dan tetua tamu itu menjelaskan situasinya kepadanya, lalu ia menepuk dahinya sendiri dengan jengkel. Benar-benar, luar biasa. Saat mereka makan siang bersama, Chen Ping'an menyadari bahwa San Jiashu menatapnya dengan tatapan yang agak aneh, mirip dengan tatapannya pada Liu Baqiao saat mereka pertama kali bertemu. Chen Ping'an mengira bahwa ini karena fenomena di pagi hari telah menyebabkan masalah bagi kediaman leluhur klan San, dan raut wajah khawatir muncul di wajahnya saat ia bertanya, "Ada apa? Apakah pukulanku tadi pagi membuat klan Fu menyadari kehadiranku di sini?" San Jiashu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, "Ada banyak sekali pemurniki dan seniman bela diri di kota Nagatua, dan kejadian aneh terjadi di sini setiap hari. Selain itu, sangat sedikit orang yang berani memata-matai kediaman leluhur klan San kita, jadi kamu dapat yakin bahwa kamu tidak akan ditemukan di sini." Ekspresi ragu-ragu kemudian muncul di wajah San Jiashu, dan dia dalam hati mempertimbangkan apakah dia harus mengungkapkan apa yang telah terjadi pada Chen Ping'an. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia juga khawatir bahwa kebenaran itu akan terlalu menyakitkan untuk ditanggungnya. Setelah banyak konflik internal, San Jiashu akhirnya memutuskan untuk bersikap jujur, mengungkapkan kepada Chen Ping'an kesempatan luar biasa yang secara tidak sengaja telah dia lewatkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan San Jiashu, Chen Ping'an menyesap anggur, lalu bertanya, "Apakah naga banjir emas itu akan muncul lagi jika aku pergi melihat matahari terbit besok? Bagaimana menurutmu?" San Jiashu membentak dengan jengkel. Chen Ping'an menghela napas pelan, lalu meneguk seteguk besar anggur sambil merenung, "Tidak berpendidikan benar-benar kutukan yang mengerikan." San Jiashu bersandar di kursinya sambil menyindir, "Apakah kau berencana untuk pergi memancing di malam hari lagi, lalu menunggu matahari terbit? Kau bisa membaca pikiran, San Jiashu?" seru Chen Ping'an dengan ekspresi terkejut. San Jiashu buru-buru melambaikan tangannya sebagai jawaban. "Aku tidak punya kemampuan seperti itu, tetapi kudengar pendiri komersialisme benar-benar bisa membaca pikiran." Setelah itu, Chen Ping'an pergi ke sungai untuk memancing sekali lagi, sementara San Jiashu berjalan di sampingnya, sambil membawa keranjang ikan. Dalam perjalanan ke sana, Chen Ping'an memberitahu dia tentang mengapa dia sebelumnya mencari toko obat debu, dan bahwa dia tidak perlu lagi pergi ke sana, sekarang setelah dia berhasil menembus tingkat keempat, tetapi dia masih ingin mengunjungi toko itu untuk bertemu seorang kenalan. San Jiashu tentu saja menyetujui permintaan ini, mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi keesokan harinya, tetapi beberapa persiapan harus dilakukan sebelum itu. Jika dia secara pribadi menemani Chen Ping'an, itu hanya akan menarik perhatian dan menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar, jadi dia akan menugaskan seorang tetua tamu tingkat inti emas dari klan Matahari untuk menemani Chen Ping'an sebagai gantinya. Sebagai kepala klan Matahari, tidak ada habisnya hal-hal yang harus diperhatikan San Jiashu, jadi dia tentu saja tidak bisa menghabiskan hari memancing bersama Chen Ping'an. Ikan-ikan yang ditangkap klan Matahari jauh lebih besar daripada yang ada di sungai ini. Oleh karena itu, San Jiashu segera kembali ke kediaman leluhur untuk mengurus beberapa tugas harian. Setelah duduk di meja, ia meletakkan beberapa tumpukan buku catatan, dan sebuah sempoa kuno diletakkan di depannya. Sempoa itu tidak tampak istimewa sama sekali, tetapi yang membedakannya dari sempoa biasa adalah sekelompok orang emas kecil yang duduk di sekitarnya. Sama seperti perak serangga, mereka lahir dari brankas harta karun, dan tubuh mereka memiliki rona emas yang berkilauan. Masing-masing dari mereka memiliki sepasang sayap di punggung mereka, dan mereka suka berputar-putar dan bermain satu sama lain. Mereka dianggap sebagai pertanda keberuntungan.
Saat San Jiashu dengan cepat membaca angka-angka pada buku catatan dalam benaknya, sosok-sosok emas kecil itu terbang ke Sempoa untuk mendorong manik-maniknya dan melakukan perhitungan. Sempoa telah diwariskan turun-temurun di klan Matahari, tetapi selain itu dan anak-anak emas kecil, semua barang lain di ruang belajar sangat biasa dan biasa saja, termasuk lampu minyak yang diletakkan di atas meja, yang kadang-kadang harus diolesi minyak oleh San Jiashu. Ajaran leluhur klan Matahari mengamanatkan bahwa uang harus digunakan sehemat mungkin, dan bahwa bahkan satu koin tembaga pun merupakan bagian berharga dalam fondasi klan. Di sisi lain, ketika tiba saatnya untuk menghabiskan uang, bahkan investasi besar pun harus dilakukan tanpa ragu-ragu. Setiap kali ia berdiri untuk menambahkan minyak ke lampu, San Jiashu akan berjalan ke jendela dan beristirahat sejenak sambil memandang ke arah sungai. Ia adalah pemurni Ki tingkat kelima, dan saat ia memandang keluar jendela sekali lagi, ia tiba-tiba mulai berkomunikasi dengan para tetua tamu di luar kediaman leluhur melalui transmisi mental. Saya mengusulkan sebuah taruhan. Apakah ada yang mau menerima tawaran saya? Jika saya kalah, saya akan membayar satu koin hujan gandum, tetapi jika kalian bertiga kalah, maka kalian harus menjaga kediaman leluhur klan San kami selama 100 tahun lagi. Tentu saja, kalian akan tetap menerima kompensasi yang sama seperti biasanya. Si penebang kayu tersenyum sambil mengejek, siapa yang akan menerima taruhan konyol seperti itu? Taruhan itu terlalu berat sebelah untuk kalian. San Jiashu tersenyum sambil menjawab, saya akan bertaruh bahwa begitu matahari terbit, Chen Ping'an akan mengalami fenomena yang sama seperti pagi ini. Bagaimana kedengarannya? Ayo kita lakukan, jawab tiga tetua tamu serempak. Jika dia kalah, dia hanya akan kehilangan 3 koin hujan gandum, tetapi jika dia menang, maka klan Matahari akan dapat menikmati layanan dari 3 pemurni Ki tingkat inti emas selama 1 abad lagi. Dengan sedikit keberuntungan, setidaknya satu dari mereka seharusnya dapat mencapai tingkat baru lahir selama waktu itu. Ketiga tetua tamu juga menyadari hal ini, tetapi mereka yakin bahwa San Jiashu tidak akan memenangkan taruhan. Bagi mereka, 1 koin hujan gandum hampir tidak berarti, tetapi mereka ingin mengamankan hak membanggakan karena memenangkan taruhan atas San Jiashu. San Jiashu kemudian tersenyum saat ia mengeluarkan 3 koin hujan gandum dari lengan bajunya sebelum meletakkannya di ambang jendela, lalu berkata dengan nada merendahkan diri, sepertinya aku sudah kalah taruhan. Ketiga tetua tamu tidak ragu untuk mengklaim kemenangan mereka, dan 3 koin hujan gandum lenyap begitu saja. Orang terakhir yang mengklaim koin hujan gandumnya sebenarnya adalah orang dengan basis kultivasi paling maju di antara ketiganya, dan ia memiliki harapan tertinggi untuk mencapai tingkat baru lahir. Senyum muncul di wajah San Jiashu saat ia terus berdiri di jendela, menunggu saat Chen Ping'an membuka matanya dari meditasi berdiri. Sementara itu, anak-anak emas kecil itu semua menatap San Jiashu dengan ekspresi penasaran di wajah mereka, bertanya-tanya mengapa pemiliknya tiba-tiba tampak tidak tertarik lagi untuk menghasilkan uang. Matahari perlahan mulai terbit di langit, dan tak lama kemudian, seluruh kota Nagatua telah diselimuti cahaya merah yang hangat. Saat matahari terus terbit, awan dan kabut memudar, dan tidak ada fenomena luar biasa yang muncul. Meskipun baru saja kehilangan 3 koin hujan gandum, San Jiashu sama sekali tidak terganggu. Ketiga tetua tamu tentu saja sangat senang, dan mereka semua mengolok-olok San Jiashu. Patriark klan Matahari tiba di ruang belajar, dan sebagai pemurni Ki tingkat baru, ia mampu memutus sementara koneksi ruang belajar dengan dunia luar hanya dengan lambaian tangannya. Senyum kemudian muncul di wajahnya saat ia menghibur, apakah kau mengerti sekarang? Kakekmu sudah lama memberitahumu bahwa keberuntungan klan Matahari yang tidak lazim telah benar-benar habis oleh kemampuanmu itu, jadi sebaiknya kau fokus saja untuk tetap pada jalan yang benar. San Jiashu menghela napas sedih, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya saat ia mengucapkan selamat tinggal kepada kepala keluarga San Clan, lalu berjalan menuju pintu sambil tersenyum dan berkata, aku akan ke dapur untuk memberitahu Pak Tua Song agar membuat sarapan yang lebih sederhana pagi ini daripada membuang-buang semua bahan yang bagus itu. Lagi pula, Chen Ping'an tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mungkin ia lebih suka makan acar dan roti kukus. Daripada membuang-buang uang untuk seseorang yang tidak menghargainya, aku harus menabung. Patriark klan Matahari mengangguk tanda setuju dengan senyum di wajahnya, lalu menoleh ke anak-anak emas kecil di Sempoa Tua dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Klan Fu memang lebih kaya daripada klan Matahari, tetapi jika menyangkut anak-anak pembawa kekayaan emas dengan kaliber tertinggi ini, klan Fu hanya memiliki sepasang. Lebih tepatnya, mereka memiliki 3, tetapi hanya 2 yang kembar. Sebaliknya, klan Matahari memiliki sebanyak 4. Sedangkan untuk 4 klan utama lainnya di kota Nagatua, hanya klan Fen yang berhasil membeli satu pun dari kaisar-kekaisaran besar tepat sebelum jatuh dan runtuh. Benar saja, nafsu makan Chen Ping'an meningkat pesat dengan hidangan bubur nasi, roti kukus, dan acar sayuran yang disajikan kepadanya, dan dia melahap makanan seperti angin puyuh yang kelaparan. San Jiashu duduk di seberang Chen Ping'an,
makan lebih lambat sambil juga menunjukkan tata krama makan yang jauh lebih baik, tetapi nafsu makannya juga lebih baik dari biasanya. Nafsu makan seseorang tampaknya pasti membaik di hadapan orang lain yang menunjukkan nafsu makan yang luar biasa. Setelah itu, Chen Ping'an kembali ke sungai dan mulai memancing dengan sungguh-sungguh, dan ia dengan cepat menarik ikan ke kiri, kanan, dan tengah. Setengah dari keranjang ikan diisi dengan jenis ikan yang secara umum dikenal sebagai strip putih di Old Dragon City, sementara sisa keranjang diisi dengan ikan-ikan lain seperti yellowhead catfish dan dark sleeper. Setelah makan siang dengan hidangan ikan, Sun Jiashu menyuruh Chen Ping'an menyamar untuk mengubah penampilannya. Setelah itu, kepala keluarga Sun tingkat baru membawanya ke sebuah kolam di luar kediaman leluhur. Saat kepala keluarga Sun menyapukan lengan bajunya ke permukaan kolam yang seperti cermin, sebuah gambar bangunan muncul. Orang tua itu meyakinkan Chen Ping'an bahwa dia bisa melangkah ke kolam untuk mencapai tujuannya segera. Chen Ping'an telah mengemasi labu pemelihara pedangnya, jadi satu-satunya barang yang dia bawa adalah kotak pedang di punggungnya. Dia pun melakukan apa yang diperintahkan, melangkah ke kolam tanpa ragu-ragu. Alih-alih terjun ke dalam air, dia menginjakkan kaki ke permukaan kolam. Riak-riak air menyebar di air di bawah kakinya. Setelah dia melangkah beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya, seolah-olah dia telah berjalan ke permukaan cermin. Detik berikutnya, Chen Ping'an muncul di depan sebuah bangunan, dan dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa ini adalah pemandangan yang sama persis dengan yang tergambar di permukaan kolam. Di kediaman leluhur klan Sun, lelaki tua itu memperhatikan permukaan kolam yang beriak saat dia menoleh ke Sun Jiashu dan berkata, anak itu memiliki jiwa yang sangat stabil dan tulang punggung yang luar biasa. Tidak heran Liu Baqiao menganggapnya sebagai teman. Itu bukan alasan mengapa dia menganggap Chen Ping'an sebagai teman, jawab Sun Jiashu sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menganggapnya sebagai teman? Tanya lelaki tua itu. Sun Jiashu memikirkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, kami tidak bertemu saat masa krisis, jadi ikatanku dengannya tidak bisa dibandingkan dengan ikatan antara dia dan Liu Baqiao. Sementara itu, sudah ada seseorang yang menunggu Chen Ping'an di pusat kota Old Dragon City. Orang itu tidak lain adalah makhluk abadi Golden Courtier dari klan Matahari, dan dia menuntun Chen Ping'an ke halaman yang luas, di mana mereka muncul dari pintu keluar samping yang rahasia sebelum menaiki kereta kuda yang sudah menunggu mereka. Aura makhluk abadi Golden Courtier itu tertahan, dan dia bertugas sebagai kusir kereta Chen Ping'an. Pada akhirnya, kereta itu berhenti di pintu masuk sebuah gang, di mana ada pohon lotus muda di dekatnya. Di bawah naungannya ada seorang pria yang memakan biji bunga matahari sambil membaca buku. Chen Ping'an keluar dari kereta, dan mereka berdua saling memandang. Lelaki itu mengangkat bangkunya tanpa bersuara, lalu berjalan memasuki gang, sedangkan lelaki tua dari klan Matahari menghentikan keretanya di pinggir jalan, lalu memejamkan mata untuk beristirahat alih-alih menemani Chen Ping'an lebih jauh. Sesampainya di toko obat, Zheng Dafeng meletakkan bangku di pintu masuk, lalu meminta Chen Ping'an untuk duduk sebelum mengambil bangku lain untuk dirinya sendiri. Semua karyawan wanita di toko itu segera berkumpul untuk melihat siapa pengunjung baru ini, tetapi penyamaran yang dikenakan Chen Ping'an tampak sangat biasa-biasa saja, jadi mereka dengan cepat kehilangan minat dan bubar lagi. Zheng Dafeng tersenyum sambil bertanya, mengapa kamu mengambil risiko untuk datang ke sini ketika kamu telah melepaskan jimat 8 taelki sejati sendiri? Seingatku benar, kamu memiliki dendam terhadap tuan kota muda Funan Hua, bukan? Apakah kamu tidak takut ketahuan dan ditangkap? Jika kamu berpikir bahwa klan Matahari akan turun tangan untuk menyelamatkanmu, maka aku harus memberitahumu bahwa kamu terlalu naif. Chen Ping'an tidak menghiraukan pertanyaan Zheng Dafeng saat dia mengajukan serangkaian pertanyaannya sendiri. Siapa yang memberitahumu tentang ayahku dan porselenku yang terikat? Siapa yang membunuh ayahku? Dan apakah Pak Tua yang ada hubungannya dengan ini? Zheng Dafeng tersenyum tenang sambil terkekeh. Apakah menurutmu aku akan memberitahumu bahkan jika kakek tua itu ada hubungannya dengan ini? Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan. Zheng Dafeng menggunakan buku di tangannya untuk mengipasi dirinya sendiri sambil berkata, aku tidak peduli apakah kau percaya padaku atau tidak, aku dapat meyakinkanmu bahwa dia tidak berperan dalam semua ini. Namun, yang juga dapat kukatakan kepadamu adalah bahwa dia jelas melihat apa yang terjadi pada tahap yang sangat awal, tetapi dia kemungkinan besar tidak berpikir ada gunanya untuk turun tangan, jadi dia tidak campur tangan. Jika kau membencinya karena tidak bertindak, maka itu terserah padamu, dan aku tidak akan mencoba menghentikanmu. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam sambil berkata, mengapa aku harus membencinya karena itu? Aku tahu betul kepribadian Pak Tua Yang. Dia tidak pernah berutang apapun kepada siapapun, dia juga tidak membiarkan orang lain berutang apapun kepadanya. Semua yang dia lakukan adalah transaksi yang adil dan seimbang. Zheng Dafeng mengangguk sebagai jawaban. Itulah pola pikir yang benar. Sepertinya aku tidak perlu memukul kepalamu.
Aku takut harus melakukannya karena kakek tua itu pasti tidak akan senang padaku. Ekspresi Chen Ping'an tetap tidak berubah, dan sepertinya dia sudah mengantisipasi bahwa Zheng Dafeng akan memiliki kepribadian yang berapi-api. Zheng Dafeng terus mengipasi dirinya sendiri sambil berkata, di antara semua anak-anak di masa lalu, jika kita mengesampingkan warisan dan pendukung masing-masing, yang menurutku paling berpotensi adalah Ma Kuxuan dari Apricot Blossom Alley, Xiao Yao dari Fortune Street, dan Song Jixin dari Clay Face Alley. Sebaliknya, kakak laki-lakiku, Li Er, yang kau kenal sebagai ayah dari Li Liu dan Li Huai, sangat menghormatimu, dan kupikir dia idiot karenanya. Setelah itu, kau menemui semua jenis peluang fenomenal setelah meninggalkan Jewel Small World, dan baru saat itulah aku menyadari bahwa aku telah salah menilai potensimu, dan bahwa aku juga salah tentang kakak laki-lakiku. Dulu, kupikir kalian berdua idiot, tetapi sekarang aku yang jadi bahan tertawaan. Yang sebenarnya ingin dikatakan Zheng Dafeng adalah bahwa Li Er dan Chen Ping'an adalah orang-orang yang sangat cerdas. Aku tidak berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Pak Tua Yang, dan aku tahu bahwa aku tidak akan menerima jawaban apapun, tetapi aku merasa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepadamu, kata Chen Ping'an. Zheng Dafeng tersenyum sambil bertanya, apakah kau pikir kau aman hanya karena kau memiliki pemurni ki tingkat inti emas yang melindungimu? Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sambil menjawab, jika aku mengajukan pertanyaan yang menyangkut informasi sensitif kepada Pak Tua Yang, dia akan membunuhku tanpa ragu-ragu. Namun, aku tidak menyangka kau akan berani melakukan itu. Bahkan jika tebakanku terbukti salah, aku mungkin masih bisa bertahan hidup, dan kau harus membayar harga yang mahal karena membunuhku. Yang sebenarnya ingin dikatakan Chen Ping'an adalah bahwa meskipun Zheng Dafeng juga seorang pengusaha, dia dapat mengatakan bahwa status dan basis kultivasi Zheng Dafeng jauh lebih rendah daripada Pak Tua Yang. Namun, saat Chen Ping'an mengutarakan pertanyaan-pertanyaan itu, yang telah membebaninya selama 1 dekade penuh, dia masih merasakan kegelisahan yang kuat. Untungnya, setelah mencapai tingkat keempat, dia mampu mengendalikan kondisi mentalnya sendiri dan memasang wajah tenang dan santai. Selain itu, begitu dia memasuki gang bersama Zheng Dafeng, dia telah mengeluarkan labu pemelihara pedangnya untuk mulai minum. Dengan pertama, ke-15, dan Golden Courtier Key Refiner dari Sun Clan di sisinya, dia yakin akan peluangnya untuk bertahan hidup, bahkan jika keadaan menjadi kacau. Sudah waktunya beberapa luka lama dibelah dan diperiksa untuk mengetahui apa sebenarnya luka itu. Melihat ekspresi serius di wajah Chen Ping'an, Zheng Dafeng menghela napas pelan, lalu menggulung buku di tangannya sebelum menggunakannya untuk memukul lututnya sendiri dengan lembut sambil berkata dengan suara malas, kau jadi lebih menyebalkan dari sebelumnya. Kau boleh berpura-pura tenang dan rileks semaumu, tapi aku tahu kau tegang seperti tali busur di dalam. Tidak perlu tegang begitu, aku sudah lelah hanya dengan melihatmu. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Pak Tua yang sangat menghormatimu saat ini, dan bahkan jika itu tidak terjadi, aku tidak akan membunuhmu hanya karena kau bertanya beberapa hal padaku. Tidak peduli seberapa piciknya aku tidak akan melakukan tindakan ekstrim seperti itu untuk sesuatu yang sepele. Namun, aku tidak akan menjawab 2 pertanyaanmu yang pertama. Kau harus mencari tahu jawabannya sendiri. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Zheng Dafeng saat ia melanjutkan, mengapa kau tidak bertanya langsung pada Qi Jingchun? Chen Ping'an merasa jauh lebih tenang setelah mendengar ini, dan dengan lembut bersandar pada kotak pedangnya, yang bersandar di dinding. Ia kemudian meneguk anggur sebelum memberikan tanggapan yang membingungkan. Saya khawatir Tuan Qi akan kecewa pada saya. Tiba-tiba, Zheng Dafeng berbalik dan berteriak, Mei Er, bawakan beberapa biji bunga matahari untuk tamu kita. Seorang wanita menggairahkan segera muncul dari toko, memegang 2 piring makanan ringan dengan senyum di wajahnya. Saat dia membungkuk untuk menyerahkan piring-piring itu kepada Zheng Dafeng, dia berpura-pura terkejut saat berseru, ya ampun, kupikir ada sepasang gunung yang runtuh menimpaku. Wanita itu menyodorkan sepasang piring itu ke tangan Zheng Dafeng, lalu buru-buru berdiri tegak lagi sambil menginjak kakinya dan mengeluh dengan senyum menggoda, jangan sok norak. Zheng Dafeng menyerahkan salah satu piring itu kepada Chen Ping'an, lalu mulai memakan biji bunga matahari sendiri. Chen Ping'an tampaknya sudah mengantisipasi bahwa dia tidak akan menerima jawaban apapun dari Zheng Dafeng, dan dia tidak berkecil hati sedikitpun saat dia bertanya, apakah kamu punya buku panduan ilmu pedang bagus yang bisa kamu jual padaku? Apakah kamu ingin buku panduan ilmu pedang abadi yang digunakan oleh pemurni Qi, atau yang digunakan oleh seniman bela diri? Tanya Zheng Dafeng. Saya yakin Anda dapat melihat bahwa jembatan keabadian saya telah terputus. Jadi, jika saya ingin berlatih ilmu pedang, satu-satunya pilihan saya adalah menjadi seniman bela diri murni, jawab Chen Ping'an. Aku bahkan bisa mencarikanmu buku-buku ilmu pedang terbaik di dunia, lalu menjualnya padamu dengan harga yang sangat tinggi, tapi itu tidak ada gunanya, kata Zheng Dafeng. Aku sarankan kamu untuk tidak mencari-cari buku-buku semacam itu sendirian.
Aku sendiri seorang seniman bela diri, dan aku tahu semua jebakan yang ada dalam hal-hal ini. Karena kamu sudah membuat kemajuan yang lumayan dalam teknik tinjumu, sebaiknya kamu tetap berpegang pada itu saja daripada membuang-buang waktumu dengan kegiatan sia-sia lainnya. Chen Ping'an mengunyah kacang sejenak dengan ekspresi serius, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih. Hanya dengan nasihat itu saja, aku bisa mengabaikan 5 koin tembaga yang kamu utang padaku. Kelopak mata Zheng Dafeng sedikit berkedut saat mendengar ini. Tiba-tiba, dia mendapati Chen Ping'an jauh lebih disukai daripada beberapa saat yang lalu. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas saat duduk di bangkunya, lalu berkata dengan nada jengkel, bisakah kau lepaskan kotoran di wajahmu itu? Kau memang tidak setampan itu sejak awal, dan kau terlihat lebih buruk lagi dengan penyamaran itu. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kamu sudah menyebutkan bahwa aku punya dendam terhadap Fu Nanhua, jadi aku harus berhati-hati dalam situasi seperti ini. Siapa bilang klan Fu tidak punya cara untuk mengawasi seluruh kota? Jika aku menunjukkan penampilan asliku, itu sama saja dengan aku berdiri di depan pintu mereka dan berteriak agar mereka datang dan membunuhku. Begitu aku melangkah keluar ke jalan, aku akan dikerumuni dan dipukuli sampai mati. Wajah Fu Chunhua langsung berubah pucat pasi. Dia ngeri bahwa ayahnya akan salah mengartikan niatnya dan mengira bahwa dia mencoba menggagalkan rencana kakaknya. Fu Qi tersenyum sambil meyakinkan, tidak perlu gugup, aku sangat tahu kepribadianmu. San Jiashu telah memilih untuk bertaruh pada Chen Ping'an pada kesempatan ini untuk menguji klan Fu kita, dan aku menduga bahwa dia sangat ingin melihat kita mengambil tindakan terhadapnya. Jika kita mencoba mengintimidasinya, dia akan segera kembali ke rumah leluhur klan San, memasang tampang menyedihkan seolah-olah dia ditindas oleh klan Fu kita. Pemurni Qi tingkat inti emas itu hanya memutuskan untuk menawarkan jasanya kepada klan San karena dia berhutang budi kepada mereka, jadi jika kita memberikan tekanan pada San Jiashu sekarang, dia tidak akan pernah membuat keputusan untuk membelot ke klan Fu kita. Apakah San Jiashu tidak khawatir kita akan membunuh bocah itu? Fu Chunhua bertanya. Fu Qi menatap langit sambil menjawab, bisa dimengerti kalau kamu berpikir seperti itu. Hanya jika kamu berhasil mewarisi jubah naga tua suatu hari nanti, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengetahui beberapa hal yang sebenarnya terjadi di sana. Fu Chunhua menatap lautan awan di atas kepala saat mendengar ini. Bahkan lebih tinggi dari itu, kata Fu Qi sambil tersenyum. Sedikit kerinduan muncul di mata Fu Chunhua saat dia mencoba mengintip melalui lautan awan. Sebelum mencapai tingkat inti emas, semua orang beranggapan bahwa tingkat inti emas adalah puncak kultivasi, tetapi baru setelah mencapai tingkat itu seseorang akan menyadari bahwa sebenarnya ia baru setengah jalan menaiki gunung kultivasi. Dibandingkan dengan klan Matahari dan San Jiashu, klan Fu dan aku lebih tegas, Fu Qi tiba-tiba berkata. Saat ini, aku harus meninggalkan kota naga tua untuk bertemu dengan beberapa tamu terhormat yang datang dari utara. Pergi ke Nanhua dan beritahu dia bahwa Chen Ping'an saat ini tinggal di kediaman leluhur klan Matahari. Aku ingin melihat pilihan apa yang akan diambilnya sebagai tanggapan atas informasi ini, dan itu akan menentukan apakah ia akan menjadi penguasa kota-kota naga tua. Tentu saja, itu juga akan menentukan apakah kau masih memiliki kesempatan untuk mewarisi jubah naga tua. Aku berharap saat aku kembali ke kota naga tua, keputusan yang tepat sudah dibuat. Kau dapat membawa kereta kembali ke kota. Fu Chunhua melakukan apa yang diperintahkan, sementara Fu Qi melompat ke langit, terbang anggun ke lautan awan di atas kepala sebelum berangkat ke utara. Fu Chunhua tidak punya waktu untuk merenungkan siapa saja tamu terhormat yang layak mendapat sambutan pribadi dari penguasa kota Old Dragon City. Sebaliknya, saat memasuki kereta, ia mulai mempertimbangkan bagaimana ia harus bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, serta merenungkan keputusan apa yang akan diambil Fu Nanhua. Semakin dia merenungkan teka-teki ini, semakin kacau pikirannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia merasa bisa menuai beberapa keuntungan, tetapi pada akhirnya, dia akan tetap berakhir sangat jauh dari skenario terbaik yang dia bayangkan. Bahkan saat dia tiba di kediaman pribadi Fu Nanhua, dia masih belum membuat keputusan yang pasti, jadi dia hanya bisa menyampaikan pesan Fu Qi dengan hati-hati kepada Fu Nanhua, sambil menghilangkan beberapa bagian dan menambahkan yang lain. Fu Nanhua tentu saja tidak akan sepenuhnya mempercayainya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin Fu Chunhua berani sepenuhnya mengarang pesan dari Fu Qi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Fu Chunhua, Fu Nanhua berdiri dari kursinya, dan dia baru saja akan mulai mondar-mandir, kebiasaan yang telah dia kembangkan setiap kali dia harus memikirkan sesuatu, ketika dia tiba-tiba duduk kembali sambil berkata, aku telah membuat keputusan. Chen Ping'an harus mati. Fu Chunhua tersenyum sambil berkata, pemilik toko obat Debu Zheng adalah seorang seniman bela diri yang setidaknya berada di puncak tingkat ke-7, dan dia bahkan bisa berada di tingkat ke-8. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan klan Fu, dan di atas itu, klan Matahari juga memiliki seorang kepala keluarga tingkat baru dan 3 tetua tamu tingkat inti emas lainnya.
Mereka tidak perlu melakukan apapun kecuali tempat tinggal leluhur klan matahari terancam, tetapi jika keadaan semakin mendesak, saya pikir Grandmaster unggul kemungkinan besar akan dapat meyakinkan ketiganya untuk campur tangan, dan itu bahkan belum memperhitungkan semua tetua tamu klan matahari lainnya di pusat kota. Apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkannya kembali, Nanhua? Satu-satunya hal yang sedang saya pertimbangkan saat ini adalah bagaimana cara membunuh Chen Ping'an dengan biaya sesedikit mungkin bagi saya, jawab Fu Nanhua dengan ekspresi dingin. Pernikahan Anda akan segera tiba, apakah Anda tidak takut sesuatu akan salah tepat di puncak acara penting seperti itu? Selain itu, anak laki-laki itu berasal dari dunia kecil permata, jadi secara teknis dia adalah warga Kekaisaran Li Agung. Apakah Anda tidak khawatir bahwa membunuhnya akan mencoreng citra klan Fu kita di mata Kaisar Kekaisaran Li Agung? Tanya Fu Chunhua. Fu Nanhua tidak memberikan tanggapan apapun. Pikirkan baik-baik tentang ini, Fu Nanhua, kata Fu Chunhua sambil tersenyum lebar. Dengan menceritakan semua ini kepadamu, apakah aku berharap kamu akan menyerang Chen Ping'an, atau aku berharap kamu akan menahan diri? Fu Nanhua tetap diam. Saat keheningan berlanjut, senyum di wajah Fu Chunhua berangsur-angsur memudar hingga menghilang sama sekali, dan tatapan dingin muncul di matanya saat dia mengamati Fu Nanhua, si sampah tak berguna yang hanya berhasil mencapai tingkat ke-6 bahkan setelah menghabiskan sumber daya yang tak terduga dari klan. Beraninya dia menganggap dirinya sebagai calon pewaris posisi ayah mereka sebagai penguasa kota? Hak apa yang dia miliki untuk bersaing dengannya dan Fu Donghai, sepasang pemurni ki tingkat inti emas, untuk mendapatkan warisan jubah naga tua? Fu Nanhua perlahan berdiri dengan anggun dan halus, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, Fu Chunhua, ibu kita bukan satu-satunya yang tahu tentang semua hal buruk yang terjadi antara kamu dan Fu Donghai. Aku sangat penasaran, apakah kamu tahu tentang hubungan kotor antara Fu Donghai dan pelayan pribadimu? Adikku yang baik, kamu pasti akan dirawat dengan baik begitu Fu Donghai atau aku menjadi penguasa kota, kata Fu Chunhua sambil tersenyum. Fu Nanhua tampak sama sekali tidak menyadari ancaman Fu Chunhua yang samar-samar saat dia berkata, sebelum itu, kita harus bekerja sama sebagai saudara kandung untuk menyusun rencana untuk membunuh Chen Ping'an, bukan? Lagi pula, kamu tidak tahu apa yang dipikirkan ayah kita saat ini, dan kamu tidak tahu apakah keputusanku ini membuatmu semakin dekat untuk mewarisi posisi pemimpin klan atau malah menjauhkanmu. Ini bukan hanya ujian bagiku, ini juga ujian bagimu, jadi kamu harus berhati-hati dengan apa yang kamu lakukan, saudariku yang baik. Mata Fu Chunhua sedikit menyipit saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Fu Nanhua berdiri, lalu mengalihkan pandangannya ke pintu masuk kediaman pribadinya sambil merenung dalam hati, San Jiashu, apakah kamu benar-benar akan mengorbankan Chen Ping'an hanya untuk seorang pemurni ki tingkat baru? Apakah itu benar-benar pertukaran yang layak? Atau mungkinkah? Fu Nanhua menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran itu. San Jiashu bukan orang gila, jadi tidak mungkin itu terjadi. Baru pada saat inilah Fu Nanhua benar-benar mulai ragu, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Fu Chunhua telah menyaksikan adik laki-lakinya ini tumbuh sepanjang hidupnya, tetapi tiba-tiba dia merasa sangat asing baginya, dan untuk pertama kalinya, firasat buruk muncul di hatinya terhadap adik laki-lakinya yang sebelumnya biasa-biasa saja dan tidak berbahaya. Setelah Fu Qi terbang keluar kota, dia berhenti di tengah jalan di atas langit, lalu turun ke sebuah kapal yang datang dari gunung pohon parasol di Kekaisaran Li Agung. Di kapal itu ada seorang pendekar pedang Mohist bernama Shuruo dengan pedang tersampir di punggungnya, dan naga banjir tua yang merupakan asisten kepala gunung Akademi Rusa Hutan. Dengan mereka berdua di kapal, pasti akan aman bahkan dalam perjalanan ke Gunung Stalaktit. Mereka berdua ditugaskan untuk melindungi seorang anak laki-laki dan seorang gadis muda. Sebenarnya, hanya yang pertama yang benar-benar berada di bawah perlindungan mereka, dan tidak lain adalah Pangeran Songmu dari Kekaisaran Li Agung. Nama gadis muda itu adalah Zigui, dan dia mengikuti di belakang Songmu dengan patuh dan jinak. Sepanjang waktu, dia bahkan tidak melirik Fu Qi, yang tidak mengenakan jubah naga tua. Selain itu, dia belum menyatakan siapa dirinya, dan saat ini dia sedang berdiri di kapal, terlibat dalam perbincangan ringan dengan Song Jixin Shuruo, jadi mungkin dia gagal mengenalinya. Kapal itu melewati lautan awan di atas kota naga tua sebelum mendarat di kota Fu. Setelah mengatur tempat menginap bagi para tamu terhormat dari Kekaisaran Li Agung ini, Fu Qi tiba di rumah pribadi Fu Nanhua dan mendapati bahwa dia sedang bersandar pada pilar naga melingkar dengan ekspresi bingung dan putus asa di wajahnya. "Mengapa kamu tampak begitu muram?" tanya Fu Qi. Fu Nanhua menoleh ke ayahnya saat dia menjawab, "Aku telah memikirkan banyak hal, tetapi apapun keputusan yang kuambil, semuanya tampak salah. Klan Fu, Kota Naga Tua, Kekaisaran Li Agung, Jewel Small World, San Jiashu, Fu Donghai, Fu Chunhua." Senyum tiba-tiba muncul di wajah Fu Qi saat dia bertanya, "Apakah kamu tahu bahwa apapun keputusan yang kamu ambil, kamu dijamin akan menjadi penguasa kota berikutnya di Kota Naga Tua?"
Fu Nanhua benar-benar terkejut mendengar ini. Tiba-tiba, Fu Qi menoleh ke samping sebelum menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sedang menyambut tamu yang sangat penting. Seorang gadis muda berjalan ke aula sambil dengan rakus menghisap Dragon Qi tanpa ragu. Dia tampak sedikit mabuk saat dia duduk di kursi, lalu mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Jubah naga muncul di belakangnya bersama awan kabut, seolah-olah jubah itu sedang dibersihkan oleh awan uap air. Dia berdiri, dan jubah naga itu menutupi tubuhnya, sementara 9 naga emas di lautan awan yang disulam pada jubah itu mulai berkeliaran di permukaannya dengan cara yang sangat mirip dengan aslinya. Dia menendang sepatu botnya sebelum duduk kembali di kursi dengan kaki disilangkan, dan jubah naga yang sangat besar itu tampak agak lucu padanya. Wajahnya mengerut karena marah saat dia mendesah, sungguh kerja keras berpura-pura bahwa aku hanyalah seorang gadis kecil yang tidak berdaya bahkan setelah batasan-batasan di Jewel Small World telah hilang. Kurasa tidak ada cara lain, masih ada beberapa orang yang tidak sebanding denganku saat ini. Pendeta Tao bodoh itu, Ruan Qiong, Song Changjing, pemimpin Mohisme, Dewa Pedang Shu Ruo, jumlah mereka hampir tak terhitung. Lupakan saja, memikirkan mereka hanya membuatku semakin tertekan. Ini adalah tempat yang jauh lebih baik daripada Jewel Small World. Seperti yang diharapkan dari tempat yang begitu hebat. Bahkan setelah bertahun-tahun, klan Fu Mu telah melakukannya dengan sangat baik untuk melestarikan begitu banyak kinaga. Kau akan diberi hadiah yang sangat banyak untuk usahamu. Fu Nanhua menoleh ke gadis muda yang dikenalnya, lalu menoleh untuk melihat ayahnya, yang berdiri di samping dengan ekspresi tenang, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada jubah naga tua yang menutupi tubuh mungil gadis itu. Dia pernah hampir gila sebelumnya, tetapi kali ini, dia merasa seolah-olah dia benar-benar gila. Ji Gui melirik sekelilingnya sambil melanjutkan, aku harus menanggung banyak penghinaan untuk datang ke sini, tetapi penghinaan terbesar dari semua penghinaan ini adalah bahwa aku hanya bisa sampai di sini dengan lancar karena pendeta Tao yang bau itu mengizinkannya terjadi begitu. Tiba-tiba, dia menusukkan jarinya ke arah Fu Nanhua sambil berkata dengan suara pedas, dasar semut kecil yang menyedihkan. Kudengar kau bahkan tidak berani membunuh Chen Ping'an. Kau bahkan tidak layak untuk. Apa nama keluarga klanmu? Kami adalah klan Fu, Nona muda, jawab Fu Qi dengan hormat. Ji Gui tiba-tiba menjadi benar-benar kempes saat dia bersandar di kursi, meringkuk di dalam jubah naga tua seolah-olah itu adalah selimut besar. Fu Nanhua merasa seolah-olah dia hampir kehilangan kewarasannya. Ji Gui melirik jubah naga tua sambil berkata, jubah ini cukup bagus. Seperti yang diharapkan dari sesuatu yang memanfaatkan ki dan esensi dari 9 kaisar terdahulu dari benua botol berharga timur. Meski begitu, lautan awan yang disulam pada jubah itu agak kurang menarik. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, mata emasnya berbinar dengan sedikit rasa ingin tahu. Fu Qi tampaknya dapat melihat apa yang dipikirkan Ji Gui, dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia berkata, Nona muda, lautan awan di atas kota tidak dapat ditarik ke dalam jubah naga tua untuk saat ini. Jika tidak, itu akan menarik terlalu banyak perhatian, dan seseorang dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Aku tahu, Ji Gui mendesah sebagai tanggapan, setelah itu dia menutup matanya dengan sikap mabuk. Sekarang aku di sini, aku benar-benar tidak ingin bergerak lagi. Tiba-tiba, dia melompat turun dari kursi, dan jubah naga tua, yang beberapa saat yang lalu tampak seperti selimut besar, tiba-tiba pas di tubuhnya. Dia berdiri di aula sambil melihat keluar, tampaknya agak ragu-ragu tentang sesuatu. Di kediaman leluhur klan Matahari, senyum masam muncul di wajah kepala keluarga Naschentier setelah mendengar rencana San Jiashu, dan dia bertanya, apakah itu benar-benar sepadan? Apakah kamu tidak takut bahwa setelah pertempuran ini, klan Matahari kita akan jatuh dari kedudukannya dan sepenuhnya dilahap oleh klan Fu dan 4 rencana utama lainnya? Ekspresi San Jiashu tetap tidak berubah saat dia menjawab, sama sekali tidak. Satu-satunya hal yang kusesalkan adalah klan San kita tidak punya banyak hal untuk dipertaruhkan. Kalau tidak, aku akan menaikkan taruhannya lebih tinggi lagi. Kepala klan San terdiam cukup lama sebelum bertanya, bagaimana jika anak itu tahu tentang niat klan San kita? Tatapan penuh tekad muncul di mata San Jiashu saat dia menjawab, dia tidak akan tahu, dan bahkan jika dia tahu, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa klan San kita telah berkorban besar untuknya, dan aku yakin kita akan mendapatkan balasan atas pengorbanan yang telah kita buat. Apakah benar-benar ide yang tepat untuk melakukan langkah radikal seperti itu? Tanya kepala klan San. Tidak bisakah kau meniru apa yang dilakukan anak itu saat dia berhasil mencapai tingkat keempat, menunggu semuanya berjalan dengan sendirinya? Jika aku hanya mewakili diriku sendiri, tentu saja aku bisa menunggu, tetapi keadaan benua botol berharga timur dan dunia pada umumnya tidak bisa. San Jiashu menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Kepala klan Matahari hanya bisa menghela napas pelan, dan dia tidak berusaha membujuk lebih jauh. Setelah itu, Chen Ping'an kembali ke kediaman leluhur klan Matahari dari pusat kota, dan masa damai pun menyusul. Seperti biasa,
San Jiashu terus melakukan kunjungan sesekali ke kediaman leluhur, dan setiap kali ia melakukannya, ia akan menginap selama 1 malam, setelah itu ia akan mengajukan taruhan kepada 3 tetua tamu tingkat inti emas. Taruhan pertama adalah untuk 1 koin hujan gandum, yang kedua untuk 2, yang ketiga untuk 4, dan taruhan keempat untuk 8 koin hujan gandum. Pada akhirnya, San Jiashu kalah dalam keempat taruhan, setelah itu ia tidak mengajukan taruhan lebih lanjut. Sedangkan untuk Chen Ping'an, ia akan terus pergi memancing di sungai setiap malam, menunggu matahari terbit. Pada hari ke-20 Chen Ping'an tinggal di kediaman leluhur klan matahari, San Jiashu sedang duduk dalam tidur lelap sesuai dengan teknik meditasi tahu ketika dia mendengar Chen Ping'an berteriak dari jauh, "San Jiashu, lihat!" San Jiashu segera berdiri, dan bahkan tanpa mengenakan sepatu botnya, ia bergegas ke jendela untuk melihat ke langit. Sekitar selusin naga banjir emas turun dari awan di timur, dan sekali lagi, mereka dikalahkan oleh Chen Ping'an tanpa ragu-ragu. Meskipun ia telah diberitahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Pada saat ini, San Jiashu hanya bisa melihat dengan linglung, dan hati daunnya hampir runtuh. Untungnya, kepala klan matahari bergegas datang di sisinya, lalu menekan tangannya dengan kuat ke bahunya sambil menghibur, "Tidak perlu begitu putus asa, Jiashu. Pohon jambu mete adalah pohon hijau yang tumbuh subur di semua musim, tetapi seseorang tidak dapat berharap untuk tumbuh subur setiap saat. Untuk hari seperti inilah kau diberi nama ini." "Aku hampir saja," San Jiashu bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat pasi. Meskipun kondisi mentalnya sudah kembali stabil, dia masih merasa sangat putus asa, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kota naga tua. Di pusat kota-kota naga tua, Zheng Dafeng melirik matahari terbit di timur sambil berdiri di gang di luar toko obat debu. Tiba-tiba, dia mengeluarkan bukunya, lalu membaliknya ke halaman tertentu sebelum membaca bab ketulusan dalam hati dalam diam. Setelah fenomena naga banjir emas memudar, Zheng Dafeng langsung menghancurkan buku itu, tidak meninggalkan jejak apapun, lalu berjalan kembali ke gang dengan ekspresi cemberut di wajahnya sambil merenung, "Selama ini aku salah. Dia adalah mentor Daoku,